Di video ini saya mau cerita tentang bus khususnya di Seoul. Sebagaimana lazimnya sebuah negara, Korea Selatan juga memiliki sarana transportasi bagi warganya. Ada subway, ada bis, ada taksi. Bedanya kalau dibandingkan dengan Indonesia, Korea itu tidak punya angkutan online seperti Grab atau ojek online. Di Korea ini penumpang bus itu dibagi 3, dewasa, pelajar, dan anak-anak. Yang dihitung anak-anak itu yang usia 6 sampai 12 tahun. Anak-anak di bawah 6 tahun gratis. Orang dewasa bisa membawa anak-anak di bawah 6 tahun itu sampai 3 orang. Di Seoul, bus yang beroperasi berdasarkan warna dan sistem penomoran, sehingga memudahkan calon penumpang. Dengan sekali melihat warna dan nomor busnya akan ketahuan bis tersebut mau melewati rute mana. Warna bus di Korea ada 4 macam, yaitu biru, hijau, merah, dan kuning. Untuk sistem penomoran ada yang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Angka-angka itu menunjukkan zona keberangkatan, zona tujuan, dan rute. Untuk info detailnya bisa dilihat di situs yang tautannya saya taruh di deskripsi. Seoul sendiri dibagi 8 zona. Bus biru atau dalam bahasa Korea disebut Gansunbose, operasinya seluruh wilayah Seoul hingga batas kota. Kemudian nomor bus ini selalu 3 angka, sedangkan untuk ongkosnya sama dengan bus yang warna hijau. Nah, bus warna hijau atau bahasa Koreanya Jisunbose, bus ini semacam feeder bus yang menghubungkan area hunian ke stasiun. Jaraknya lebih pendek dari bus biru. Karena bus ini menghubungkan area hunian ke stasiun, maka kalau misalnya Anda bingung mesti kemana atau tersesat dan bisa menemukan bis ini, naik aja bis ini. Nanti bis itu pasti akan turun di depan stasiun atau di dekat stasiun. Karena kalau subway lebih gampang dibandingkan kalau naik bis, agak ribet soalnya kalau naik bis itu. Bus hijau ini ongkosnya sama seperti bus biru. Untuk dewasa kalau bayar cash 1.300, kalau pakai T-money 1.200 won. Pelajar 1.150 kalau cash. Kalau pakai T-money 720 won. Anak-anak bayar pakai cash maupun pakai T-money sama, yaitu 450 won. Bus merah atau bahasa Koreanya Gwangyokbose menghubungkan Seoul dengan kota-kota yang ada di provinsi Gyeonggi. Jadi ini bus bisa dibilang bus antar kota. Ongkosnya dewasa bayar cash 2.400 won, kalau pakai kartu T-money 2.300 won. Pelajar 2.400, kalau cash pakai T-money 1.360 won. Anak-anak baik cash maupun pakai T-money 1.200 won. Bus warna kuning atau bahasa Koreanya Sunwonbose hanya beroperasi di saat-saat jam sibuk, sehingga mungkin kita tidak akan sering lihat bus ini. Ongkosnya dewasa 1.200 kalau cash, 1.100 kalau pakai T-money. Kalau pelajar bayar cash 1.200, pakai T-money 560 won. Anak-anak mau bayar cash maupun pakai kartu 350 won. Selain 4 macam bis itu,
ada jenis bis lain semacam angkutan pedesaan yang disebut dengan Malbose. Mal itu artinya desa. Nah, bis ini menghubungkan antara perumahan ke stasiun atau ke terminal bis. Ukurannya biasanya kalau di Indonesia kita sebut bis 3/4. Ongkosnya kalau dewasa bayar cash itu 1.000, kalau T-money 900 won. Pelajar kalau bayar cash 1.000 won, pakai T-money 480 won. Anak-anak mau bayar cash atau pakai T-money sama, yaitu 300 won. Kemudian ada juga bus malam atau bahasa Koreanya Simyabose. Bis ini ditandai dengan huruf N di depan nomornya. Ya, jadi kalau ada bus depannya ada N dulu, itu bus yang beroperasinya malam hari. Dia beroperasi mulai dari pukul 11.40 malam sampai jam 4 pagi. Interval waktu kedatangan bus 40 menit. Tetapi bus ini hanya beroperasi di lokasi-lokasi tertentu. Ongkosnya kalau dewasa bayar cash 2.250, kalau bayarnya pakai T-money itu 2.150. Pelajar kalau bayar cash 2.250, kalau pakai T-money 1.360 won. Anak-anak bayar cash maupun pakai kartu T-money sama, yaitu 1.200 won. Kemudian ada juga yang namanya Metrobus, ditandai dengan huruf M di depannya. Bis ini sama seperti bus yang warna merah, yaitu bus antar kota yang menghubungkan Seoul dengan kota-kota yang ada di Provinsi Gyeonggi. Bedanya dengan bus warna merah, Metrobus ini tidak banyak berhenti dan semua penumpang tidak boleh berdiri. Kalau bus merah sebenarnya dulu ada aturan tidak boleh ada penumpang yang berdiri, tetapi ternyata aturan itu tidak berhasil dilaksanakan karena masih ada penumpang yang berdiri karena memang kapasitasnya yang terbatas. Ongkos Metrobus ini bervariasi tergantung jarak. Dewasa kalau bayar cash 2.500 sampai 3.200 won. Kalau pakai kartu 2.400 sampai 3.100 won. Pelajar bayar cash 2.500 sampai 3.200 won. Kalau bayarnya pakai kartu T-money 1.600 won. Kalau anak-anak mau bayar cash maupun pakai T-money 1.200 won. Kemudian ada satu lagi bus yang melayani jalur ke bandara, baik ke bandara Gimpo maupun ke bandara Incheon. Bis ini biasa disebut dengan Airport Limousine Bus. Ongkosnya tergantung jarak, dari 7.000 won sampai 15.000 won. Kalau punya T-money juga bisa digunakan untuk membayar bis ini. Yang perlu diingat kalau naik bus di Korea, pertama nunggunya di halte, karena bus tidak akan berhenti kalau tidak di halte. Dan harus dilihat juga haltenya itu sudah benar atau belum, karena kadang-kadang ada dua halte berdekatan. Bis yang berhenti di halte itu sesuai nomor yang ada di halte tersebut. Setiap halte ada papan informasi nomor bus dan rutenya, dan juga sebagian besar ada papan penunjuk digitalnya seperti ini. Papan penunjuk digital ini menginformasikan bus yang akan datang itu nomor berapa dan berapa menit lagi. Kemudian lambaikan tangan kalau bis itu sudah datang, karena kalau kita diam saja dan tidak ada penumpang yang turun di halte itu, bis itu akan bablas, nggak akan berhenti. Kalau naik bus itu dari pintu depan, kemudian ngetap. Kalau bayar pakai kartu T-money, ngetapnya itu ada di sebelahnya supir. Atau kalau mau bayar cash, uangnya dimasukkan di box yang ada di dekat supir itu juga. Kalau keluar, turunnya di pintu belakang. Kecuali bis itu hanya punya satu pintu, seperti Malbus itu biasanya hanya ada satu pintu. Kalau bayarnya pakai T-money, jangan lupa setiap turun ngetap dulu, sebab kalau lupa nanti akan kena denda. Soalnya saya pernah mengalami, waktu itu saya lupa ngetap ketika naik
bus berikutnya tiba-tiba T-money saya saldonya berkurang 900. Lebih disarankan bayar pakai T-money karena ini lebih menguntungkan. Keuntungannya nanti dapat diskon 100 won dan juga kalau transfer gratis. Kalau bayar cash usahakan sediakan uang pas, atau kalau tidak ya mendekati jumlah ongkos yang dibutuhkan, karena mesin pengembalian yang ada di dekat supir itu hanya mengeluarkan uang koin dan jumlahnya di bawah 1000. Kemudian jangan duduk di kursi yang disediakan untuk orang hamil, orang tua, atau orang cacat. Ada tandanya berupa gambar di dekat kursi tersebut. Lalu kalau punya minuman di dalam gelas atau cup, misalnya beli kopi di kafe, usahakan diminum dulu, dihabiskan, karena nanti di dalam bis itu tidak boleh membawa minuman di dalam cup atau gelas. Kalau bawa minuman di dalam botol boleh. Jangan lupa kalau mau turun sebelum sampai di halte pencet dulu banyak bel yang disediakan, sebab kalau tidak dipencet belnya itu bisnya nanti tidak akan berhenti. Ada aplikasi yang bisa digunakan untuk bus ini, yaitu Kakao Bus, yang lumayan membantu meskipun nama-nama halnya masih menggunakan bahasa Korea. Demikian tentang bus di Seoul. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Anda ketika ada di Korea atau Seoul khususnya. Adi, vlogger Tetek Bengek. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di kanal ini, kanal Jalan WKF berisi segala tetek bengek yang ada di Korea. Untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi.